Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Abdullah, NPM C1B0 20067, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan cara mencapai tujuan akhir. Berikut ini materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hakikat pentingnya perencanaan. Yang kedua, jenis-jenis perencanaan. Yang ketiga, proses penyesuaian perencanaan. Yang keempat, pendekatan dalam perencanaan. Dan yang terakhir, efektivitas perencanaan. Yang pertama, hakikat dan pentingnya perencanaan. Alasan perencanaan dibutuhkan. Yang pertama, manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Dan yang kedua, manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang tidak menentu, tetapi menciptakan masa depannya. Dan yang terakhir, masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau, keadaan sekarang, dan disertai usaha untuk mengarahkannya. Alasan pentingnya perencanaan dalam manajemen. Perencanaan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sangat penting dan bahkan sangat menentukan pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama, setiap program membutuhkan pedoman pelaksanaan. Dan yang kedua, rencana adalah dasar pengendalian. Dan yang ketiga, menyatukan visi, misi, dan tujuan lembaga antara pimpinan dan karyawan. Kedua, jenis-jenis perencanaan. Ada 3 dasar pengelompokan. Pengelompokan perencanaan dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu bidang fungsional mencakup rencana, keuangan, personalia, pemasaran, dan produksi, dan sebagainya. Waktu meliputi rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pengelompokan perencanaan jangka pendek, menengah, atau panjang itu berdasarkan pada upaya untuk mengatasi permasalahan pada masa yang akan datang. Frekuensi perencanaan meliputi perencanaan sekali pakai dan rencana tetap. Perencanaan sekali pakai (single use plans) merupakan rencana yang digunakan sekali saja yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan situasi khusus. Yang selanjutnya, proses penyesuaian perencanaan. Tahap penyesuaian perencanaan yaitu yang tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian dan tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang atau saat ini. Dan tahap yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi. Dan tahap yang terakhir, mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pendekatan dalam perencanaan. Pengertian pendekatan dalam perencanaan adalah pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Sedangkan planning, perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan. Dan pengertian di atas dapat diketahui bahwa sebuah planning atau perencanaan adalah merupakan proses menuju tercapainya tujuan tertentu. Macam-macam pendekatan perencanaan. Yang pertama, sinoptik komprehensif merupakan pendekatan perencanaan yang pada mulanya sangat dominan digunakan, yang menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat dengan satu tujuan disebut visi. Keunggulannya adalah pada kesederhanaan dalam metode yang digunakan dan sangat sesuai untuk memerlukan atau memecahkan permasalahan yang bersifat umum. Dan kelemahannya adalah biasanya kurang dapat memperhitungkan sumber daya yang tersedia karena berasumsi bahwa sumber daya dapat dicari dan diusahakan. Kedua yaitu disjointed incremental.
didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalnya, bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Jadi perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja. Keunggulannya adalah model perencanaan inkremental banyak digunakan saat ini karena tidak memerlukan banyak informasi data dan dapat dengan cepat dalam pengambilan keputusan. Kelemahannya, perencanaan inkremental adalah asumsi bahwa kondisi masyarakat adalah pluralis yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Tahap yang ketiga, transaktif. Transaktif planning merupakan pendekatan yang difokuskan pada pengalaman masyarakat dalam mengungkapkan permasalahan kebijakan. Pendekatan ini merupakan evolusi institusi dan desentralisasi dalam membantu masyarakat mengendalikan proses sosial yang mengatur kesejahteraannya. Keunggulannya adalah pendekatan transitif lebih pada pengembangan individu dan organisasi, diberi penekanan lebih bukan hanya berupa pencapaian tujuan yang bersifat spesifik. Kelemahannya yaitu pendekatan transitif merupakan pendekatan yang tidak efisien dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok marginal, partisipasi biaya tinggi, dan dalam beberapa kasus masyarakat belum siap dalam rencana jangka panjang. Yang kelima, efektivitas perencanaan. 5W+1H. Apa itu? Menurut George R. Terry, perencanaan yang baik dan efektif akan berjalan baik dan baik, atau tidaknya dapat diketahui melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai perencanaan, yaitu 5W+1H. What, when, who, where, how, why. 5W+1H yaitu what, apa yang akan dilakukan, where, di mana akan dilakukan kegiatan, where, kapan melakukan tugas, who, siapa yang terlibat dalam penyelesaian tugas, why, mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan, how, bagaimana kegiatan tersebut harus dilakukan. Itulah tadi penyampaian materi cara mencapai tujuan akhir dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.